Pemulihan anak-anak Tuhan di akhir zaman, pada tanggal 23 Oktober tahun 2022. Ditulis oleh Kia Melkianus SH, MC, dan selanjutnya dibacakan oleh suara Google Voicement. Maksud dari kegiatan ratap tangis ini banyak kesamaan dengan ratap tangis sebelumnya, yaitu mengabarkan kepada dunia, dan juga kepada jemaat umat Tuhan Persekutuan Doa Tubuh Kristus, Nabire Kegata sampai Makataka, Mowo, di Provinsi Papua Tengah, dengan maksud-maksud kasih Allah menyangkut umatnya. Inilah firman Tuhan yang harus didengar bangsa-bangsa, sebab ini adalah nubuat tentang pekerjaan Tuhan yang tidak bisa tidak diperhatikan oleh bangsa-bangsa. Biarlah mereka mendengar nubuat itu, supaya mereka dapat memahami dengan lebih baik dan memperbaiki perbuatan mereka. Dan biarlah orang-orang yang mendengarnya sendiri memberitahukannya kepada orang lain, memberitahukannya di tanah-tanah pesisir yang jauh. Ini akan menjadi sebuah berita yang akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan tampak sangat hebat dalam sejarah. Tetapi mari kita lihat bagaimana tampaknya dalam nubuat. Dinubuatkan, 1. Bahwa orang-orang yang terserak akan dibawa kembali bersama-sama dari segala tempat di mana mereka terserak. Dia yang telah menyerahkan orang-orang Papua akan mengumpulkannya kembali. Ia tahu kemana ia menyerahkan mereka, dan karena itu ia juga tahu di mana bisa menemukan mereka. Una idem manus vulnus opem tulit, tangan yang melukai, tangan itu pula yang menyembuhkan. Dan setelah ia mengumpulkan umat Tuhan Persekutuan Doa Tubuh Kristus dalam satu tubuh, satu kawanan, ia akan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya, supaya tidak tercerai-berai lagi. 2. Bahwa orang-orang yang sudah dijual dan diasingkan akan ditebus dan dibawa kembali. Meskipun musuh yang sudah menguasainya lebih kuat daripadanya, namun Tuhan, yang lebih kuat daripada semuanya, telah membebaskan dan menebusnya, bukan dengan bayaran, melainkan dengan kekuatan, seperti dulu ia membebaskannya dari tangan orang-orang Mesir. 3. Bahwa seturut dengan kebebasan itu, mereka juga akan mendapat kelimpahan dan sukacita, dan Allah akan dihormati dan dilayani dengannya. Apabila mereka sudah kembali ke negeri mereka sendiri, mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Di puncak gunung yang suci itu mereka akan bernyanyi dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita membaca bahwa mereka berbuat demikian ketika dasar bait suci diletakkan di sana. Mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, Esra pasal 3 ayat 11. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, mereka akan mengalir bersama-sama karena kebajikan Tuhan. Yaitu, mereka akan datang berbondong-bondong dalam jumlah besar, dengan penuh semangat dan kegirangan, seperti aliran-aliran air yang mengalir, karena kebajikan Tuhan, karena bait suci, tempat ia menyampaikan kebajikannya di hadapan umatnya. Mereka akan datang bersama-sama dalam kumpulan-kumpulan yang hikmat, untuk bersyukur kepadanya karena kasih setianya, dan untuk berdoa atas buah-buah kebajikannya, dan supaya kebajikan itu terus berlanjut. Mereka akan datang untuk memuji dan meratapinya karena kebaikannya, dalam memberi mereka alam kekayaan emas, tembaga, nikel, minyak dan termasuk ternak lainnya. Karena sekarang mereka sudah bebas, maka semua itu mutlak menjadi hak milik mereka, dan mereka boleh menikmatinya dengan tenang dan damai. Oleh karena itu mereka menghormati Tuhan dengan buah-buah bungaran darinya, dan dari semua itu mereka membawa persembahan ke atas mezbahnya. Perhatikanlah, sungguh menghibur jika kita mengamati kebaikan Tuhan dalam rupa karunia-karunia pemeliharaan ilahi yang diberikannya sehari-hari, dan bahkan di dalam semua itu kita dapat mengecap kasih-Nya oleh karena perjanjiannya dengan umatnya. Karena memiliki kelimpahan, di dalam kekurangan dan kelangkaan, mereka akan luar biasa bersukacita. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, berkembang dan subur. Yesaya pasal 58 ayat 11 menyenangkan dan harum, dan melimpah dalam segala hal yang baik. Perhatikanlah, jiwa kita tidak akan berharga seperti kebun jika tidak disirami dengan embun-embun Roh Kudus anugerah Allah. Namun masih ada janji berharga selanjutnya lagi, dan janji ini tidak akan digenapi secara penuh di mana saja di seberang puncak gunung Sion sorgawi di sini. Nanti ketika janji itu digenapi penuh di Sion sorgawi di sini, mereka tidak akan kembali lagi merana. Sebab hanya di Yerusalem yang baru itulah segala air mata akan dihapus, Wahyu pasal 21 ayat 4. Walaupun begitu, sejauh ini janji itu baru digenapi sebatas bagi orang-orang buangan yang kembali,
bahwa mereka tidak lagi memiliki alasan-alasan untuk bersedih seperti sebelumnya. Dan karena itu, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Begitu besar sukacita orang-orang muda sehingga mereka mau bergabung bersama orang-orang tua, dan begitu terhanyutnya orang-orang tua sehingga mereka ikut berkumpul dengan orang-orang muda. Salvar SST, Saltat Senex, negara makmur, yang tua pun menari-nari. Allah akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, puasa mereka menjadi perayaan yang hikmat, Zakaria pasal 8 ayat 19. Pada saat kembali dari penderitaan massal dari tangan musuh berkulit putih barat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dibuat menuai dengan bersorak-sorai, Mazmur pasal 126 ayat 5-6. Pasti akan terhibur orang-orang yang dihibur oleh roh Tuhan, dan mereka dapat melupakan masalah-masalah mereka ketika Ia menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka, tidak hanya bersukacita sesudahnya, tetapi juga bersukacita darinya. Sukacita mereka akan memberikan terang yang berkilauan pada kesedihan mereka, sehingga terbayarlah kesedihan itu. Dan semakin mereka memikirkan masalah-masalah mereka, semakin bersukacitalah mereka dalam pembebasan mereka itu. 4. Bahwa baik hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang yang mereka layani akan mendapat kepuasan berlimpah dalam apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Aku akan memuaskan jiwa para hamba-hamba Tuhan dengan kelimpahan. Akan ada begitu banyak korban persembahan yang dibawa ke atas mezbah dengan penuh dengan tangisan air mata, Maleakhi pasal 2 ayat 13, sehingga mereka yang hidup dari mezbah akan hidup dengan sangat nyaman. Mereka dan keluarga mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan, dicukupkan, dan dari yang terbaik pula. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, dan akan merasa cukup dengannya sampai membuat mereka bahagia, dan memang demikian yang terjadi. Umat Allah merasakan kepuasan yang berlimpah dalam kebaikan Tuhan, meskipun mereka hanya memiliki sedikit dari hal-hal dunia ini. Hendaklah mereka puas dengan kasih setia Tuhan, maka mereka pun akan puas dengannya dan tidak menginginkan apa-apa lagi untuk membuat mereka bahagia. Semua ini dapat diterapkan pada berkat-berkat rohani yang, melalui Yesus Kristus, dinikmati oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, yang tak terhingga jauh lebih berharga daripada gandum, anggur, minyak, dan kepuasan jiwa yang mereka rasakan dalam menikmati benda-benda ini. 5. Bahwa orang-orang yang berduka terutama karena kehilangan anak-anak yang dibawa ke dalam pembuangan, akan mengalami bahwa duka cita mereka itu diubah menjadi sukacita ketika anak-anak mereka kembali. Lukas pasal 13 ayat 34. Di sini kita mendapati 1. Ratapan sedih para ibu karena kehilangan anak-anak mereka. Di tanah ini terdengar suara, pada saat terjadi pembuangan secara besar-besaran. Tidak ada apapun selain ratapan, dan tangisan yang pahit pedih, lebih daripada yang ada di tempat-tempat lain. Karena di sana umat Tuhan persekutuan doa tubuh Kristus mengumpulkan para tawanannya bersama-sama, seperti yang tampak di mana kita mendapati Tuhan mengirim orang-orang Israel kembali dari Mesir. Roh Kudus di sini dikatakan menangisi anak-anaknya, Matius pasal 23 ayat 37. Perhatikanlah, duka cita karena kehilangan anak-anak tidak bisa tidak merupakan duka cita yang sangat besar, terutama jika kita keliru menganggap mereka tidak ada lagi. 2. Penghiburan yang disampaikan tepat pada waktunya kepada mereka dalam kaitannya dengan duka cita itu. Mereka dinasihatkan untuk meredakan kesedihan itu, dan untuk membatasinya. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Yul pasal 2 ayat 12-13. Kita tidak dilarang untuk berkabung dengan lumpur becek dalam keadaan seperti itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Boleh-boleh saja untuk mencurahkan perasaan sebagai manusia. Tetapi kita tidak boleh membiarkan kesedihan kita menjadi berlebihan, sehingga menghalangi sukacita kita di dalam Tuhan, atau menjauhkan kita dari kewajiban kita terhadapnya. Meskipun berduka, kita tidak boleh menggerutu, juga kita tidak boleh bertekad, seperti Yakub, untuk turun ke dalam dunia orang mati dengan berkabung. Untuk menekan kesedihan yang berlebihan, kita harus berpikir bahwa ada harapan untuk hari depan kita, harapan bahwa akan ada akhir dari semuanya. Masalah itu tidak akan berlangsung selamanya, bahwa akhir itu akan membahagiakan. Akhirnya akan berupa damai sejahtera. Perhatikanlah, kita bisa ditopang di bawah masalah-masalah kita, bila kita memiliki alasan untuk berharap masalah-masalah itu akan berakhir dengan baik. Orang benar mempunyai pengharapan dalam kematiannya. Kematiannya akan menjadi akhir yang penuh berkat bagi kesedihannya dan membuka jalan yang membahagiakan menuju sukacita. Ada harapan untuk anak cucumu, demikian sebagian orang membacanya. Meskipun engkau sendiri mungkin tidak akan hidup untuk melihat hari-hari yang mulia ini, namun ada harapan bahwa anak cucumu akan melihatnya. Meskipun satu angkatan gugur di padang gurun, angkatan berikutnya akan masuk Kanaan.
Ada dua hal yang dengan mengharapkannya engkau dapat menghibur dirimu sendiri. 1. Upah bagi pekerjaanmu, untuk jeripayahmu yang penuh penderitaan itu ada ganjaran. Penghiburan-penghiburan dari pembebasan itu akan cukup untuk mengimbangi semua kesedihan dari pembuanganmu. Allah membuat umatnya bersukacita seimbang dengan hari-hari Ia menindas mereka, sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara sukacita dan dukacita, seperti ada keseimbangan antara upah dan pekerjaan. Kemuliaan yang akan dinyatakan, yang diharapkan orang-orang kudus pada akhirnya, secara berlimpah akan mengimbangi penderitaan zaman sekarang ini. Roma pasal 8 ayat 18. 2. Pemulihan bagi anak-anak Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ada harapan bahwa anak-anak yang ada di tempat yang jauh akan dibawa pulang. Dengan penuh kebahagiaan Yakub bertemu dengan Yusuf setelah ia putus asa tidak akan pernah melihatnya lagi. Ada harapan berkenaan dengan anak-anak yang sudah dibawa pergi takut oleh penyakit kematian, bahwa mereka akan kembali ke daerah mereka sendiri, ke negeri yang membahagiakan yang ditetapkan untuk mereka dalam kebangkitan, negeri di Kanaan sorgawi, yang berbatasan dengan tempat kudusnya. Kita akan melihat alasan untuk menekan kesedihan kita atas kematian anak-anak kita yang dibawa ke dalam perjanjian dengan Allah, apabila kita menimbang harapan-harapan yang kita miliki bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Mereka tidak hilang, hanya pergi mendahului kita. Itulah segala harapan kita usai tangisan air mata kita. Amin, haleluya.